warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagas dengan NIM 4159110088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa itu cloud, terus ada jenis-jenis layanan cloud, pro and cons cloud computing dari sisi keamanan, dan yang keempat ada bagaimana cara registrasi atau aktivasi layanan cloud, dan contohkan satu layanan misalnya AWS atau Azure atau Alibaba. Oke, yang pertama yaitu adalah apakah itu cloud. Jadi cloud yaitu merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan merupakan metafora dari internet. Jadi definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Sehingga komputasi awan atau cloud computing sendiri juga termasuk dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk pengelola data pengguna atau user. Dengan menggunakan cloud computing ini, maka kita tidak perlu menginstal sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Yang selanjutnya itu ada fungsi cloud computing. Jadi fungsi computingnya itu yang pertama yaitu ada meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan cloud computing, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah internet yang menggunakan teknologi big data. Contoh dari pengguna penyimpanan berbasis cloud adalah Google Cloud. Yang kedua ada meningkatkan kinerja stakeholder. Dengan menggunakan penyimpanan berbasis cloud, maka kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Kalau untuk di sini itu contohnya hanya bisa digunakan menggunakan stakeholder. Yang ketiga yaitu mendapatkan pembaruan sistem secara berkala atau up to date, di mana untuk menginstal berbagai kekurangan yang ada dan mengikuti perkembangan tren di era teknologi berbasis digital, maka sistem akan terus melakukan pembaruan basis data secara berkala. Update tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia, sehingga setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi cloud computing. Yang pertama ada public cloud, yaitu public cloud computing adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik, yang berarti kita juga dapat menggunakan setiap fitur ini dan layanan secara gratis dan tidak memerlukan biaya. Contoh dari public cloud computing ini yaitu di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua ada private cloud. Private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat privat. Biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis agar lebih mudah dan cepat dalam menghubungkan komunikasi antar tim. Yang ketiga ada community cloud. Community cloud yaitu merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Community cloud dapat dikelola secara internal maupun menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga dapat minimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud yaitu gabungan dari private cloud dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Layanan ini juga termasuk ke dalam business to business atau biasa disingkat B2B, B2B, dan business to consumer atau biasa disingkat menjadi B2C. Selanjutnya ada struktur cloud computing. Yang pertama itu ada computer front end. Jadi computer front end yaitu merupakan komputer desktop yang muncul pada halaman depan interface atau antarmuka, yang mana dalam hal ini merupakan sisi dari klien dan sistem cloud computing.
yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan fungsi dari setiap interface-nya. Yang kedua ada komputer back-end. Komputer back-end yaitu komputer untuk melayani kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Contohnya komputer server dan data center. Biasanya komputer back-end menangani kinerja dan kebutuhan pengelola basis data berkapasitas tinggi. Yang ketiga ada komputer front-end back-end atau hybrid. Struktur yang ketiga ini berfungsi untuk menghubungkan antar dua komputer di atas, di mana memungkinkan untuk dapat bertukar informasi dan data secara cepat dan akurat. Contoh dari device ini adalah LAN atau Local Area Network dan Internet. Selanjutnya ada cara kerja cloud computing. Untuk teknologi cloud computing sendiri menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola sebuah data. Sistem sangat memudahkan user dalam mendaftar dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu. Jadi karena tidak memerlukan proses instalisasi, maka penyimpanan data dilakukan secara virtual sehingga tidak membebani penggunaan memori pada penyimpanan komputer klien. Kemudian kita dapat menjalankan berbagai perintah yang ada pada menu tampilan antarmuka dan selanjutnya akan diproses oleh server aplikasi. Selanjutnya itu ada manfaat cloud computing. Yang pertama itu ada sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat, yaitu menjadi tempat penyimpanan berbagai informasi dalam bentuk dokumen atau data secara tersistem dan terpusat. Jadi kita hanya cukup menggunakan satu aplikasi server saja dan tidak memerlukan proses instalisasi. Yang kedua itu sebagai pusat keamanan data, yaitu manfaat kedua adalah cloud computing menyediakan fitur keamanan yang jauh lebih baik daripada model penyimpanan konvensional. Jadi karena pusat keamanan data dikelola langsung oleh perusahaan raksasa yang mempunyai research dan big data yang kompleks. Yang ketiga yaitu tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Manfaat terakhir adalah tidak memerlukan biaya yang besar karena banyak sekali akses cloud computing yang bersifat free dan tidak dikenakan biaya tambahan. Sebagai contohnya adalah penggunaan media sosial dan aplikasi pengelola email. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis layanan cloud. Jadi jenis-jenis layanan cloud computing terdiri memiliki 3 jenis layanan, yaitu ada SaaS atau software as a service, yaitu layanan cloud computing yang satu ini tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jadi jika kita pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itulah salah satu contoh SaaS pada dasarnya. Contoh SaaS pada dasarnya, Google Docs serupa dengan aplikasi pengelola data berupa huruf dan angka seperti di Microsoft Word. Namun berbeda dengan Word, Google Docs tidak perlu instalisasi karena layanannya sendiri tersedia dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, yaitu jika layanan SaaS hadir lewat software, maka PaaS hadir lewat sebuah platform. Jadi melalui platform ini kita dapat membuat sebuah aplikasi baru, dan dalam PaaS ini telah tersedia sebagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang kita buat dapat berjalan. Dan yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi IaaS menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan dua layanan computing sebelumnya, bisa dibilang IaaS lebih kompleks. Jadi dalam IaaS ini yang disediakan bukan sekadar software atau platform lagi, tetapi sebuah infrastruktur komputasi lengkap dari server, jaringan, penyimpanan, hingga data center. Ibaratnya, saat Anda menggunakan IaaS, maka Anda sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Oke, yang ketiga ada pro and cons dari sisi keamanan.
Yang pertama ini ada pro-nya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa keuntungan atau pro yang dapat dilihat dari perkembangan cloud computing ini, yaitu diantaranya lebih efisien karena menggunakan anggaran yang rendah untuk sumber daya, membuat lebih agility dengan mudah dapat berorientasi pada profit dan perkembangan yang cepat. Terus ada membuat operasional dan manajemen lebih mudah dimungkinkan karena sistem pribadi atau perusahaan yang terkoneksi dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Selanjutnya ada menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. Selanjutnya ada membantu dalam menekan biaya operasi biaya modal pada saat kita meningkatkan reliability dan critical sistem informasi yang kita bangun. Selanjutnya yaitu ada kontranya. Di sini kontranya itu yang pertama ada yang pertama itu data yang kita upload ke database tempat kita melakukan cloud computing, bila terjadi maintenance dan tidak bisa diperbaiki, kemungkinan besar data-data kita akan hilang dan tidak bisa kembali. Selanjutnya yaitu membutuhkan koneksi internet yang lumayan cepat, dan yang terakhir adalah masalah keamanan data yang recloud di hack. Selanjutnya yaitu beberapa kecenderungan yang akan dihadapi setelah menggunakan cloud computing. Yang pertama, perusahaan besar membangun cloud lokal pribadi mereka sendiri. Yang kedua, cloud computing akan menggeser skill yang dibutuhkan oleh pekerja IT. Yang ketiga, ada departemen IT akan menyusut sebagai pengguna langsung cloud untuk sumber daya TI. Yang keempat, ada jasa profesional akan dibundle dengan layanan cloud. Yang kelima, sumber daya cloud computing akan menjadi lebih disesuaikan. Yang keenam, akan banyak perusahaan vendor cloud computing. Yang ketujuh, cloud computing akan memberikan inovasi ke depan. Dan yang kedelapan, semua aplikasi yang Anda butuhkan akan berada di browser Anda. Oke, yang keempat ini yaitu bagaimana cara registrasi atau aktivasi layanan cloud. Dan ini contoh layanannya saat saya registrasi di Alibaba Cloud. Oke, langkah pertama itu masuk ke ID alibabacloud.com. Jadi nanti kita pilih atau klik langkah selanjutnya yaitu free account. Setelah kita klik free account, maka kita akan diminta untuk mengisi data untuk mendaftar, yaitu kita yang pertama pilih country atau region, kita pilih Indonesia. Yang kedua kita isi alamat, yang ketiga password, dan keempat confirm password, dan selanjutnya yaitu kita checklist syarat dan ketentuan wajib. Dan selanjutnya kita confirm. Oke. Di sini langkah ketiga verifikasi pengiriman kode melalui email atau nomor HP. Jadi di sini bisa verifikasinya itu bisa menggunakan email atau nomor handphone. Di sini saya menggunakan email, jadi tinggal klik send aja karena saya tidak menggunakan nomor handphone, jadi tinggal klik send aja. Habis itu setelah kita klik send, kita buka email kita. Nanti kita dapat email dari Alibaba Cloud, yaitu berupa kode verifikasi. Jadi setelah kita dapat menggunakan kode verifikasi, kita lihat di gambar sebelah kanan ini, saya udah dapat kode verifikasinya dari Cloud Alibaba. Jadi kita tinggal verifikasi aja. Oke. Setelah diverifikasi, nanti kita mendapatkan tampilan seperti akun successfully create, yang dimana maksudnya itu akun kita sudah berhasil dibuat. Kalau untuk registrasi mungkin hanya segitu saja, tapi kalau untuk layanan-layanan lainnya mungkin di next akan saya jelaskan lagi lebih lanjut untuk layanan lainnya. Oke, mungkin hanya segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.